Hari ini kita berada di tempat ini dan saya ingin melanjutkan khotbah minggu lalu, yaitu kesedihan bisa membuat kita kehilangan pengharapan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca satu pernyataan dari seseorang. Dia berkata begini: kalau engkau sedang sedih, sedang susah, dan engkau menangis, maka berjalanlah engkau di tengah-tengah hujan yang sedang terjadi hari itu. Saya berpikir, pernyataan dia ini apa ya? Ternyata pada waktu kita menangis, maka kita perlu berjalan di tengah-tengah sedang turun hujan. Artinya apa? Orang lain tidak akan mengetahui air matamu yang sedang jatuh. Dan orang lain juga tidak akan peduli dengan apa yang engkau hadapi. Dengar baik ya. Waktu ada orang Amerika, dia bikin sosial eksperimen. Dia tulis, tolong peluk saya karena saya banyak masalah, karena saya begini, dia tulis. Lantas dia berdiri di pinggir jalan. Dan itu saya pikir perlu, benar. Dia berdiri di pinggir jalan, dan setiap orang yang lewat itu tidak ada yang mau memeluk dia. Tidak ada yang mau menghampiri dia. Tidak ada yang mau berkata bahwa kamu punya masalah ya. Tapi ketika 1 jam dia tunggu, tidak ada seorang pun yang datang untuk menghampiri dia. Dia buat lagi, dia balik lagi karton itu. Di balik karton itu, dia sudah tempelkan uang. Kalau di Indonesia 10.000, 50.000, dan 100.000 itu banyak dia tempel. Dan dia tulis di atas, barang siapa mau silakan ambil. Hanya dalam tempo 40 detik. 40 detik. Begitu banyak orang menghampiri dia dan mengambil itu uang. Karena dia tulis, silakan ambil uang ini. Dari sosial eksperimen itu, kita bisa dapati bahwa dalam kesedihan yang kita alami, orang tidak akan peduli. Benar, orang tidak akan peduli. Tapi ketika sesuatu yang menguntungkan, di balik itu dia taruh uang yang sudah dia tempel. Tidak tunggu lama-lama. Orang ketika dia tengok itu, ditulis silakan ambil gratis. Maka orang begitu cepat untuk mengambil. Dengarkan baik saya. Di saat engkau dalam keadaan yang baik, di saat engkau ada di dalam posisi yang baik, itu pasti orang akan melirik. Tapi di saat posisi yang tidak baik, di saat hal yang tidak baik, maka tidak ada seorang pun yang datang untuk menghampiri. Lihat, ekspektasi kita kadang-kala memang tidak sesuai. Orang kalau hilang pengharapan, di dalam Yohanes 11 ayat 15, pada waktu Yesus datang kepada Maria dan Marta, dia berkata ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar apa? Ayat ini berkata, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara,
Yesus mau katakan kepada Maria dan Marta, sekalipun Lazarus sudah mati, sekalipun dia sudah dikuburkan, tetapi kamu harus belajar mempercayai. Seringkali kita lebih mempercayai manusia daripada kita mempercayai Tuhan. Saudara, kita lebih mempercayai manusia karena sesuatu yang kita lihat. Abraham dan Lot. Perhatikan ya. Abraham dan Lot. Lot ini adalah keponakan Abraham. Tapi lihat, Abraham punya kerendahan hati yang luar biasa ketika dia berkata, silakan Lot, kamu pilih. Kamu ke kanan, saya akan ke kiri. Karena mereka punya ternak, dan yang ikut sama Abraham dan Lot itu makin banyak berkembang. Jadi suka berantem. Abraham bilang, Lot, kamu ke kiri, saya ke kanan. Nah, poinnya di sini begini ya, saudara. Seharusnya Lot ini adalah keponakan Abraham, keponakan. Harusnya dia menghormati Abraham. Dia berkata apa? Silakan. Abraham lebih dahulu memilih tempat. Tapi Abraham berkata, silakan Lot. Dan Lot pikir bahwa ini kesempatan. Saya banyak belajar, dapat sesuatu yang luar biasa. Lot lihat, waduh, ini lembah Sungai Yordan di sebelah kanan saya. Ini Lot berpikir bahwa ternaknya, dan dia bisa berhasil karena ada Sungai Yordan di situ, ada padang rumput yang bisa ternaknya bisa makan. Tapi sementara sebelah kiri itu gersang. Itu gersang. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan di sini. Apa yang dipandang Lot, menurut dia itu baik. Tapi ternyata di sanalah terjadi Sodom dan Gomora. Dihancurkan tempat itu. Apa poin penting di sini? Lot berpikir, dengan dia ambil Sungai Yordan, dia ambil padang rumput yang baik, sementara sebelah kiri itu tanah gersang. Ternyata Lot menggantungkan hidupnya pada apa yang dia lihat. Tapi berbeda dengan Abraham. Abraham bukan menggantungkan hidupnya pada tanah yang dilihat, tapi Abraham menggantungkan hidup pada Tuhan. Ini yang berbeda. Sesuatu yang kadang-kala kita sudah lihat, ini cuan, ini menguntungkan, ini tempat basah orang bilang. Tapi itu pandanganmu, itu matamu yang melihat itu tempat basah. Saudara, pada waktu beberapa tahun yang lampau, waktu ibu gembala itu mengalami kecelakaan, lantas kalau di kepolisian yang paling mantap itu katanya yang kedudukannya di paling mantap dan paling basah itu adalah Kanit Laka Lantas. Kenapa? Karena setiap orang yang mau minta surat kepolisian itu selalu dia minta duit. Lihat, sesuatu yang dilihat orang, ini baik, ini bisa, ini menguntungkan, silakan. Tapi lupa mereka bahwa itu kan pandangan dia. Itu apa yang dia pikir baik.
Nah, kadangkala saudara, disinilah kita mesti belajar. Dalam hidup kita, apapun kondisi, situasi kita, sesulit apapun, orang mau suruh kita lakukan hal-hal yang tidak baik, jangan. Karena itu akan mendatangkan hukuman Tuhan. Mari kita belajar percaya pada Tuhan. Memang Tuhan yang kita percayai tidak dapat kita lihat dengan kasat mata. Kadang-kala kita lebih percaya manusia yang kita lihat daripada Tuhan yang tidak kita lihat. Maka saya mau bilang juga, sekalipun kita bekerja, jangan menggantungkan hidupmu pada kamu berkata, oh ini pekerjaan saya, ini pekerjaan saya. Betul, tapi jangan di situ. Kita harus belajar percaya pada Tuhan yang tidak kelihatan, yang mampu membuat segala sesuatu di luar dari apa yang kita pikirkan. Maria dan Marta ini, Yesus bilang bahwa supaya kamu dapat belajar percaya. Kenapa ini sangat penting? Karena di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17 berbunyi demikian. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dari pembacaan ini kita mengerti bahwa bujang Elisa sudah mengalami ketakutan duluan, karena memang dia lihat dengan mata jasmani bahwa tentara-tentara yang sudah disuruh oleh Raja Aram untuk menangkap mereka, itu mata jasmani dia. Tapi kenapa Elisa berdoa, Tuhan, bukakan mata bujangku ini. Bujangnya nggak buta, bujangnya bukan tidak melihat, melihat. Tapi Elisa berdoa supaya Tuhan buka mata rohaninya. Pada waktu dia terbuka matanya, mata rohani di sini, maka dia melihat sekeliling tempat itu banyak kuda dan kereta mengelilingi tempat itu. Kuda dan kereta siapa ya? Kuda dan kereta yang Tuhan kirimkan untuk membela, menjaga Elisa dan bujang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan ini Tuhan mengirimkan kepada kita penolong, tapi kita tidak memanfaatkan, kita tidak terima. Ada satu cerita begitu. Ada seorang ibu mengalami rumahnya banjir. Karena kebanjiran, banjir itu tadinya mulai dari setapak kaki, mulai naik. Karena terlalu rohani, ibu ini berkata, Tuhan, tolong singkirkan ini banjir. Air mulai naik setengah kaki, mulai naik. Dikirim Pak RT datang. Bu, ibu harus dievakuasi. Ayo, saya ada bawa perahu ini. Ibu harus sudah naik. Enggak, saya percaya sama Tuhan. Pergilah Pak RT. Air mulai naik tinggi. Dia berdoa, Tuhan, kenapa ini masih naik lagi nih banjir? Dia berdoa, Tuhan, tolong kasih pertolonganmu, mujizatmu. Dia sambil ambil itu minyak urapan, dia siram itu banjir. Siram. Dia pikir dengan minyak urapan mau surut begitu. Datanglah polisi. Ibu,
Ibu harus kami evakuasi. Air mulai makin tinggi. Ibu harus dengan kami. Tidak, Tuhan pembelaku. Tuhan pasti tunjukkan jalan. Udah pergi. Maka air mulai makin tinggi. Datanglah petugas Badan Penanggulangan Bencana. Datang. Sudah bawa speedboat dari karet. Sudah datang. Ibu harus dievakuasi. Ini air sudah mulai naik sampai ke atap ibu punya rumah. Tidak, saya percaya Tuhan akan tolong. Lantas pergilah orang penyelamat ini. Dan singkat cerita, matilah ini ibu ini. Waktu dia mati, ini kan cuma cerita, mati. Lantas pada waktu penghakiman, dia menghadap Tuhan dan dia komplain sama Tuhan. Tuhan, katanya Tuhan berkuasa. Kenapa waktu saat banjir Tuhan tidak tolong saya? Tuhan tidak jawab. Malaikat yang bilang gini, ingat pertama, saya sudah kirim RT di situ, tapi kamu kepala batu. RT, RT juga Tuhan bisa pakai. Kedua, malaikat ini sambil kadang kesel dia, sambil dia ketok di kepala. Kedua, ya, polisi datang sudah bilang air makin tinggi. Kamu bilang percaya sama Tuhan. Itu polisi Pak RT itu adalah orang suruhan Tuhan. Kamu bilang dengan minyak urapan ini akan surut. Memang otakmu di mana? Maka terimalah kamu mati karena minum air kebanjiran. Baru dia nyahok di sini. Baru dia mengerti. Kadangkala kita tidak usah bilang begini, Tuhan, saya lagi susah, buatlah sesuatu. Cereng, duit jatuh dari. Wih, Tuhan cara bekerja bukan begitu. Saya sudah bilang sama saudara beberapa bulan lalu, yang ibu itu datang minta beras sama kami, sudah nggak datang sampai hari ini. Dan saya tahu bahwa Tuhan menyuruh ibu ini untuk minta beras sama kami, agar apakah hati saya yang tinggal seliter beras kami, apakah hati saya ini mau nggak memberi? Tapi puji Tuhan, kami beri. Tapi itulah karya Tuhan. Dari situ Tuhan bukakan jalan. Jadi saudara, kalau ada orang yang Tuhan utus sama kita, jangan engkau anggap dia sepele. Tuhan sedang mengutus dia untuk supaya kita, saya mesti berubah. Tuhan utus orang lain untuk bilang gini, Pak, ayo kita ke gereja. Mungkinkah itu cara malaikat sedang kasih tahu sama kita? Tapi kadang-kadang kita bilang gini, ke gereja. Iya, saya takut satu saat saudara mati, nanti dapat ketok dari malaikat. Nah, kan? Sudah dibilang sama Bapak ini, ayo berdoa, ayo ke gereja. Hidup ini kita tidak tahu. Saudara, saya punya teman hamba Tuhan dekat sekali dengan saya, baru dikebumikan hari Jumat kemarin. Dia meninggal Rabu pagi. Padahal hari Sabtu kami masih meeting, kami masih rapat untuk nanti sore kami ada acara Paskah bersama Kota Bogor. Dia juga yang ketua panitia. Lagi rapat Sabtu sehat-sehat. Aduh, hari Rabu itu saya berpikir, sungguh singkat hidup ini. Biasanya kan yang suka bikin shock kita adalah orang yang baru kita jumpai dan dalam keadaan sehat dipanggil pulang. Tapi kalau dia sudah sakit-sakit, mungkin kita tidak begitu shock ya. Oh, sudah bolak-balik rumah sakit. Ini enggak.
Tapi Tuhan panggil kita belajar mempercayai Tuhan. Belajar percaya pada Tuhan, karena Tuhan punya sesuatu yang luar biasa. Maka di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, saya bacakan ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada Elia. Ada satu daerah yang terjadi kelaparan luar biasa, tapi Tuhan bawa Elia bukan kepada seorang konglomerat. Tuhan bawa Elia bukan kepada seorang penguasa. Tuhan bawa Elia bukan kepada orang yang punya nama, tapi sangat terbalik sekali. Tuhan menyuruh Elia pergi kepada seorang janda di satu tempat namanya di Sarfat. Elia, dia belajar mempercayai Tuhan. Dan kadang-kala kita dengar, Tuhan itu bukan tempat bahasa loh. Itu bukan orang kaya. Ngapain saya harus ke sana? Ngapain saya harus pergi kepada seorang ibu janda? Ngapain Tuhan? Tapi di sini firman Tuhan mau berkata bahwa ibu janda inilah yang akan memberi Elia itu makan. Saudara, ekspektasi kita kadang-kala maunya Tuhan bawa Elia kepada seorang yang kaya raya. Tapi dalam kenyataan, Elia dibawa kepada seorang janda yang miskin. Apa yang berbeda dengan Maria dan Marta? Mereka maunya Lazarus itu disembuhkan, Lazarus itu dibangkitkan. Memang itu akan dibangkitkan, tapi mereka bilang, kami percaya Lazarus akan dibangkitkan pada waktu nanti kedatangan Yesus. Maka orang-orang yang mati akan bangkit. Tapi mereka tidak belajar mempercayai. Padahal Yesus sudah ada di tempat itu. Apa yang perlu kita ambil? Kita mau beriman seperti Maria dan Marta, atau seperti Elia yang walaupun dalam keadaan sulit, tidak ada jalan, tapi dia taat pada perkataan Tuhan. Pergi ke sana. Ada seorang janda yang akan memberi engkau makan. Dengarkan baik saya. Saudara, jangan melihat dari apa yang orang itu miliki. Jangan. Orang kaya memberi itu, kata firman Tuhan, itu dari karena kelimpahan. Tapi lihatlah orang yang memberi dari kekurangan. Ini poinnya di sini. Saya bersyukur Tuhan mempercayakan kami mengembalakan saudara. Mungkin saudara bukan tinggal di perumahan yang elit. Mungkin saudara bukan punya mobil yang bagus sekali. Enggak. Tapi yang saya lihat dalam pelayanan perjalanan ini, saya mengerti, walaupun saudara dalam keadaan sulit, tapi jemaat-jemaat di sini berani untuk menyatakan kasih kalian kepada kami, kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini, sekalipun dalam keadaan kekurangan. Dan ini yang saya minta kita pupuk terus. Nanti engkau jadi seorang direktur, jadi seorang yang luar biasa, itu sudah biasa orang memberkati. Tapi yang tidak biasa,
pada waktu Yesus ada di bait Allah, seorang janda, dia datang maju memberikan persembahan itu. Dan Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, lihat, sesungguhnya ibu janda ini, dia memberikan persembahan itu, seluruh dari apa yang dia punya, dia berikan kepada Tuhan, dia kasih kepada Tuhan, dia berikan semua apa yang dia punya, dia kasih sama Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah ibu ini. Jadi saudara, apa yang kadang-kala kita pikir, Tuhan, ini mustahil Tuhan. Tapi belajar kita mempercayai pada Tuhan. Jangan seperti Thomas. Sekalipun Thomas sudah murid Tuhan Yesus, tapi pada waktu Yesus bangkit, Thomas bilang apa? Sebelum aku melihat, aku sekali-kali tidak akan percaya. Aku tidak akan percaya. Tapi pada waktu Thomas bicara, maka Yesus menampakkan diri pada mereka. Dan Yesus berkata, Thomas, silakan taruh tanganmu di lambung, taruh tanganmu di telapak tanganku, taruh. Thomas bilang apa? Tuhan, sesungguhnya Engkau. Dan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun apa? Percaya. Hari ini saya mau katakan, kamu belum melihat, jangan pernah putus asa, tapi belajar percaya pada Tuhan. Amin firman Tuhan.